tidak bohong kan? Sungguh? Jodoh, ini benar-benar jodoh. Anak muda, kau Song Yuan bukan? Dan lain kali biarkan aku melihat karya-karya Tuhan Tao. Tentu saja. Kakek saya kalau tahu ada yang menyukai tulisannya, pasti akan sangat senang. Baik. Anak muda, apa kau punya waktu hari ini? Ayo kita ke ruang teh, di sana lebih tenang. Kau bisa cerita padaku kisah tentang Tuhan Tao. Nenek kan bintang hari ini. Tidak bisa begitu saja meninggalkan para tamu. Iya. Maaf aku ceroboh. Kita ngobrol lain waktu ya. Baik, Nyonya. Saya bisa kapan saja. Bu, kuenya sudah datang. Cili, kau temani nenek potong kue dulu ya. Song Yuan, ikut aku sebentar. Baiklah. Sayang, tunggu aku sebentar ya. Iya, potong kue. Ayo nenek, kita potong kuenya ya. Iya. Ayo. Song Yuan, gagasanmu sungguh sama dengan pikiranku. Kalau begitu, aku yakin di industri masa depan pasti akan mendapatkan tempat yang layak. Anda terlalu memuji. Dibandingkan Anda, saya masih terlalu awam. Entah kenapa, setiap melihatmu, aku merasa sangat dekat. Seperti melihat diriku sewaktu muda. Semangat dan pikiranmu benar-benar mirip denganku. Ngomong-ngomong, jika anakku masih hidup, seharusnya dia seusia denganmu. Direktur Chi. Maaf, sungguh maaf. Hari ini seharusnya aku tidak membahasnya. Oh ya, soal kontrak, aku akan segera menyuruh asisten mengurusnya. Baik. Paman, investasi ini tidak bisa diberikan padanya. Tidak bisa diberikan padanya. Ada apa denganmu? Kau tidak tahu tanpa izinku. Kau dilarang datang ke sini seenak. Paman, investasi ini, Paman tidak boleh memberikannya pada si Yu Songxiang. Mohon dipikirkan lagi, Paman. Keputusan yang kubuat sebagai cicang. Berani sekali kau pertanyakan. Ini yang baru kuterima, Paman. Laporan keuangan perusahaan mereka. Pembukaan mereka memiliki masalah besar, Paman. Lihatlah. Direktur Chi, pembukaan ini setengah asli, setengah palsu. Tidak apa-apa. Tidak perlu dijelaskan. Paman, investasi ini bukanlah jumlah yang sedikit. Itu sebabnya aku menyelidikinya. Bisakah Paman tolong melihatnya sebentar? Kau diam-diam menyelidiki Song Yuan di belakangku. Kau hanya seorang manajer. Seharusnya kau tidak mengurusi hal ini. Paman, aku tahu Paman tidak suka padaku. Tapi di dalam tubuhku mengalir darah keluarga Chi juga. Aku anggota keluarga Chi, Paman. Di luar sana, ada banyak pihak yang mengincar kekuatan keluarga Chi kita. Mereka terus mengawasi kita, Paman, dalam bertindak. Bukankah kita seharusnya berpikir matang-matang dulu, Paman? Kau mengajariku cara berbisnis. Pergi. Keluar dari sini. Cecang, kenapa kau begitu marah? Xiaoli bekerja dengan sepenuh hati untuk perusahaan. Sibuk sampai tengah malam setiap hari. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nenek, kenapa nenek kesini? Tidak apa-apa, Paman benar. Aku memang punya banyak kekurangan. Cucuku sayang, jangan takut. Aku akan membelamu. Perusahaan ini cepat atau lambat akan jadi milikmu. Kau memang harus lebih perhatian. Bu, aku belum mati. Ciri itu, kemampuan dan mentalitasnya sekarang masih belum cukup untuk duduk di posisiku. Masih terlalu cepat. Kalau begitu, bimbing Xiaoli lebih banyak. Hah? Setiap hari ini tidak boleh dilakukan, itu tidak boleh diurus. Kapan dia tumbuh dewasa? Keluarga Chi kita. Cili adalah satu-satunya penerus kita. Kalau tidak diwariskan padanya, lalu pada siapa? Orang tua Cili sudah lama meninggal. Dan kau tidak punya anak sama sekali. Menurutku, lebih baik langsung kau angkat sebagai anakmu. Tidak perlu repot lagi. Nenek, jangan bahas masalah adik lagi ya. Kalau Paman dengar, dia pasti akan kesal. Cukup! Aku sedang menerima tamu yang hadir di sini. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Kalian semua, silakan keluar. Ibu, Cicang sedang membahas pekerjaan. Sebaiknya kita masuk. Ayo kita pergi. Nenek cari jalan keluarnya.
Maaf sudah membuatmu menyaksikan hal memalukan ini. Tidak apa-apa. Direktur Chi, soal laporan ini, Tidak masalah. Aku percaya padamu. Kau sudah menyelamatkan istriku. Aku percaya pada karaktermu. Aku masih berhutang budi padamu, walau harus memberimu 100 miliar. Untuk urusan hari ini, kita sudahi dulu. Untuk detail kerjasama, asistenku akan menghubungimu nanti ya. baik. Terima kasih Direktur Chi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Entah mantra apa yang Song Yuan gunakan pada Paman Ciceng. Sekarang Paman bertekad bulat berinvestasi padanya. Tuan Chi, lalu bagaimana dengan rencana kita? Lakukan lebih awal lagi. Dia terlalu lama duduk di posisi itu. Aku tidak mau menunggu sampai dia pensiun. Kalau begitu, grup Yuan Cheng akan kacau. Apa Anda yakin? Paman Ciceng diam-diam mulai membina bawahannya di perusahaan. Aku sudah tahu, dia tidak berniat menyerahkan perusahaannya padaku. Kalau dia tidak memberikannya, maka aku harus merebutnya dengan tanganku sendiri. Baik, Tuan Chi. Saya akan segera menghubungi James. Dokter, apa donor ginjal untuk ibu saya sudah tersedia? Iya, Nyonyaku memiliki koneksi yang luas. Dari luar negeri baru saja muncul ginjal yang cocok dan langsung dipesan oleh Nyonyaku. Bagus sekali, bagus sekali. Siu, kali ini berkat kau. Kalau tidak, mungkin... Ayah, jangan bicara begitu. Kita ini keluarga, sudah harus saling membantu. Siu, maaf sudah merepotkanmu. Kali ini pasti menghabiskan banyak uang ya. Ibu, jangan pikirkan itu. Berapapun uangnya, tidak sebanding dengan kesehatan ibu. Siapkan mental saja untuk operasi. Benar kan, Direktur? Iya benar Nyonya tahu, operasinya dijadwalkan minggu depan. Jadi harus mengikuti petunjuk dokter terutama makanan. Baik, dokter. Siu, untuk masalah ini, aku berterima kasih atas bantuanmu. Terus terang, sebelumnya aku diam-diam melakukan pemeriksaan, berniat mendonorkan ginjalku untuk ibuku. Jangan lakukan hal itu dulu. Dengan sifat ibumu, kalau sampai tahu, dia pasti malah akan marah. Waktu itu aku panik dan tidak berpikir panjang. Song Yuan, ada masalah besar. Cepat kembali ke kantor. Ada apa ini? Song Yuan, kau sudah lihat berita? Berita? Aku belum lihat. Aku sibuk seharian ini. Song Yuan, lihat ini. Paci kecelakaan. Apa? Tadi manajer mereka menghubungiku. Tanpa tanda tangan Pak Ci, semua proyek grup Yuan Cheng dihentikan sementara waktu. Baiklah, aku mengerti. Song Yuan, aku baru dapat kabar kalau data pengguna grup Yuan Cheng bocor. Tidak bisa ditutupi lagi. Internal mereka sudah kacau balau. Semua orang seperti kesetanan mencari Ciceng. Jangan-jangan Direktur Chi. Sekarang hanya bisa dinyatakan hilang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi kembali. Skandal yang meledak dan hilangnya Ciceng, kedua hal ini bersama-sama membuat grup Yuan Cheng dalam bahaya. Maksudmu? Iya, aku menduga ada yang sengaja bermain curang. Sekarang bagaimana? Kita sudah sesuai rencana, membeli banyak sekali server. Kalau dana terputus... Begini saja, semuanya panik pun tidak ada gunanya. Pulang dulu. Tunggu aku menghubungi Direktur Chi. Song Yuan, Luci, kau juga pulang dulu. Percaya padaku. tapi... Baiklah. Song Yuan, aku sudah gunakan semua koneksiku tapi tidak bisa mendapatkan kabar apapun. Ini pasti bukan kecelakaan. Kusio, ikut aku ke kantor. Ada beberapa hal yang harus kuakui padamu. Song Yuan, apa yang ingin kau bicarakan? Kau sedang apa ini? Mencari lokasi Direktur Chi. Tapi aku sudah coba segala arah dan tidak bisa berhasil. Aku punya caraku. Tenang saja. Kalau aku mau, di dunia ini tidak ada rahasia yang tersembunyi. Song Yuan, kau...
Apa? Perumahan Yali Gunung Cinlong nomor 18. Ini seharusnya villa milik Direktur Chi. Sepertinya dia tidak di rumah sakit. Pantas tidak bisa ditemukan. Song Yuan, bagaimana melakukannya? Sederhana. Ku ambil data dari semua CCTV lalu lintas dan kamera dashboard mobil. Mulai dari tempat Direktur Chi kecelakaan. Dia ganti mobil sebanyak 3 kali. Berhasil mengelabui orang untuk sampai ke villa ini. Sepertinya dia sengaja menyembunyikan keberadaan. Sekarang kita hanya perlu menemukannya. Aku tahu sebelumnya kau memang punya kemampuan hacker, tapi melakukan semua ini dalam hitungan menit? Bahkan James pun tidak bisa. Siu, ini yang ingin kuungkapkan. Aku adalah James. Kau adalah James? Benar, Seorang hacker kelas dunia itu dan itu kau? benar. Siu, aku merahasiakannya darimu. Kau tidak marah padaku kan? Tunggu sebentar. Biar aku mencerna dulu sebentar. Aku tahu keunikan profesi ini. Di mata orang menjadi hacker, sama dengan penjahat. Makanya aku merahasiakannya. Darimu, orang tuaku, dari semua orang di sekitarku, termasuk Luci, sahabat terbaikku. Mereka semua tidak tahu tentang hal ini. Siu, sekarang kau adalah orang di dunia ini yang tahu rahasia ini. Bisakah kau menjaganya? Iya. Tunggu sebentar. Jadi waktu grupku diserang oleh hacker, aku mencarimu ke seluruh dunia dengan bodohnya dan tidak aku sangka. Ternyata kau itu James? Bukankah sudah ku bantu menyelesaikannya? Ya, aku juga pernah merahasiakan identitasku darimu. Jadi kita berdua sekarang sudah impas. Ya, sepertinya begitu. Baiklah, sekarang kita sudah tahu lokasi Direktur Chi. Ayo temui dia sekarang. Baiklah, ayo. Direktur Chi, semua jejak sudah hilang. Sepertinya mereka sudah merencanakan ini dan tidak meninggalkan bukti apapun. Sudah kuduga. Kalau mereka berani bertindak, itu artinya mereka merasa rencana mereka sempurna. Tapi Direktur Chi, siapa yang sudah berani menyerang Anda? Aku punya beberapa dugaan, tapi kejadiannya tiba-tiba. Dan tidak ada bukti kuat. Kalau kita memutuskan untuk membalas, kita harus memastikan sekali serang langsung berhasil. Jangan beri mereka kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Direktur Chi, Song Yuan dan Kushiu datang kemari. Mereka yakin Anda ada di sini dan bersikeras ingin bertemu. Apa? Kenapa mereka? Surat wasiat dari si tua bangka sudah sejauh mana persiapannya? Tuan Chi, Anda tidak perlu khawatir. Palsunya akan sangat meyakinkan. James, bagaimana denganmu? Tuan Chi jangan khawatir. Sekarang semua data grup Yuan Cheng sudah berada dalam genggaman kita. Tua bangka, coba saja kau lawan aku. Ha? Ayo, mari kita bersulang. Mulai sekarang kota Chiangcheng hanya akan menjadi dunia kita. Mari Tuan Chi, Ayo. kami bersulang untuk Anda. Ternyata memang anak itu Cili. Direktur Chi, sepertinya Anda sudah tahu sejak awal. Sebelumnya, dia tempatkan orang-orangnya di berbagai posisi dalam perusahaan. Karena masih kerabat, aku tidak pedulikannya. Tidak kusangka, ambisinya begitu besar. Dan lagi, anggota Dewan Direksi Anda, ternyata lebih dari setengahnya sudah disuap olehnya. Sepertinya, dia merasa waktunya sudah tepat. Ini justru hal baik. Bisa kumanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan para pengkhianat di perusahaan. Jadi cedera lenganku ini tidak sia-sia. Intinya, terima kasih atas semua informasi yang kau berikan. Tentang dari mana kau mendapatkannya. Aku janji tidak akan bertanya atau membicarakannya. Terima kasih pengertiannya. Song Yuan, masalah ini tidak sederhana. Kenapa kau membantuku? Mungkin seperti yang Direktur Chi katakan, saya merasa Anda sangat bersahabat. Dan Anda juga akan berinvestasi pada saya, baik profesional maupun pribadi. Baik, aku tetap pada kata-kataku. Aku percaya padamu. Selain itu, Direktur Chi, saya menemukan hal lain. Tidak yakin apakah sebaiknya saya sampaikan.
Silahkan katakan saja. Di komputer Chile, saya juga menemukan hal lain. Tapi kejadiannya sudah cukup lama. Aku ingin lihat apakah Chili sebenarnya telah berbuat di belakangku. Masalah ini tidak berhubungan dengan Chile. Ini tentang ayah Chile, kakak Anda, Chi Yuan Pang. Kakakku? Dia sudah meninggal karena sakit lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebenarnya ada apa? 26 tahun yang lalu, Chi Yuan Pang menyuruh anak buahnya diam-diam membawa pergi putra Anda yang baru lahir dan menyuap perawat untuk memberikan bayi yang meninggal kepada Anda. Dengan kata lain, putra Anda mungkin masih hidup. Terima kasih kepada para pemegang saham grup Yuancheng, kenangan kota Chiangcheng dan para tokoh terkemuka yang di tengah kesibukan berkumpul di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada legenda bisnis pamanku Ciceng. Meskipun jasadnya belum ditemukan, semua yang dia ajarkan padaku, kebaikan dalam dunia bisnis akan selalu terukir dalam hatiku. Semoga arwahnya di surga memberkati grup Yuancheng untuk terus berjaya. Chili! Suamiku hanya hilang beberapa hari. Kau sudah buru-buru mengadakan pemakaman. Apa kau tidak sabar mengambil posisinya? Song Lia, ini adalah pemakaman putraku. Jangan membuat keributan. Aku membuat keributan. Kejadian Ciceng ini sangat mencurigakan. Bisa jadi semua ini perbuatannya. Kau. Nenek jangan marah ya. Bibi, aku tahu Bibi tidak menyukaiku. Dengan kejadian begini, aku juga sangat sedih. Kalau ingin menyalahkan aku, setidaknya tunggu setelah hari ini. Setelah itu terserah pada Bibi saja. Keluarga Ci hanya punya satu penerus sekarang. Sekarang Ciceng sudah tiada. Dan perusahaan sebesar ini harus ada yang memimpinnya. Xiaoli, lanjutkan saja. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Nenek akan mendukungmu. Saudara sekalian, saat ini grup Yuancheng kita menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pamanku telah meninggal dunia, dan perusahaan lain sedang mengintai kita dengan tamaknya. Aku meminta dukungan kalian semua untuk aku menjabat sebagai direktur utama, memikul tanggung jawab besar Yuancheng, dan membawa kita semua melewati masa sulit ini. Saat ini, grup Yuancheng seperti naga tanpa kepala membutuhkan pemimpin. Benar, saya mendukung Tuan Muda Ci. Tuan Muda Ci adalah putra sulung keluarga Ci dan sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Saya juga mendukung Tuan Muda Ci. Jika tidak bertindak, perusahaan lain akan menelan kita habis-habisan. Tidak bisa. Urusan sebesar ini tidak bisa diputuskan buru-buru. Saya minta mengadakan rapat dewan direksi. Menurut saya kita harus selidiki dulu kebenaran kecelakaan itu baru mengambil keputusan. Kalau hidup kita butuh bukti, kalau mati harus ada jenazahnya. Tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa bukti. Sekarang, izinkan aku menambahkan beberapa kata. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh pamanku. Stempel resmi di atasnya beserta tanda tangan aslinya yang sudah dinotariskan. Dan pamanku menyebutkan di dalamnya, jika dia meninggal dunia atau dalam keadaan hilang, maka aku Chili yang akan menggantikan posisi direktur utama dan mewarisi seluruh saham keluarga Ci. Tidak mungkin. Ini ternyata benar. Tentu saja asli. Ada stempel dan tanda tangan, mana mungkin palsu. Ini adalah pengacara Su dari kantor notaris. Dia juga bisa membuktikan keaslian surat wasiat ini. Benar. Saya mewakili kantor notaris menjamin keaslian surat wasiat ini milik Tuan Ci. Tidak mungkin. Tolong jangan percaya. Ciceng tidak pernah menulis hal semacam itu. Bibi kan cuma tahu sedikit tentang urusan perusahaan. Paman semasa hidupnya menyiapkan dokumen ini dan berkali-kali memberi isyarat agar aku menggantikan posisi direktur utama. Kalau begitu, Tuan Muda Ci menjabat sebagai direktur utama. Benar-benar sesuai harapan semua orang dan sangat pantas. Ini hitam di atas putih, tertulis dengan sangat jelas. Tidak mungkin bisa disangkal. Benar sekali. Tuan Muda Ci. Tidak. Sekarang harus dipanggil Direktur Ci.
Direktur Ci mewarisi bisnis keluarga Ci adalah hal yang wajar. Mana boleh orang luar ikut campur. Apakah grup Yuan Cheng benar-benar akan dipimpin olehnya? Tidak kusangka Ci merencanakannya seumur hidup. Hanya untuk berakhir seperti ini. Keluarga Ci adalah keluarga terbesar di kota Chiangcheng. Tidak kusangka sekarang kondisinya seperti ini. Kota Chiangcheng akan berubah. Nyonya Ci, saya tahu Anda sangat sedih sekarang. Anda harus menjaga kesehatan. Biar saya bantu untuk beristirahat. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bagus ya, kau sudah disuap oleh Cili. Pengkhianat! Kalian semua pengkhianat! Tidak apa-apa. Apa? Sekarang seorang pelayan berani menyentuh Nyonya Ci. Bukankah ini terlalu tidak sopan? Song Yuan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Warga kami tidak menyambutmu. Hei kalian, usir dia dari sini. Bagaimana jika kukatakan bahwa di tanganku juga ada surat wasiat Tuan Ci? Isi dokumen yang ada di tanganku ini sepertinya sangat berbeda dengan milik Tuan Ci. Dua surat wasiat yang berbeda? Bagaimana mungkin? Tuan Ci menyatakan dalam wasiatnya, jika dia mengalami kecelakaan apapun, semua harta miliknya dan saham perusahaan akan diwariskan sepenuhnya kepada istrinya, Nyonya Song Lia, tanpa terkecuali. Dan siapapun tidak boleh ikut campur. Song Yuan, selama ini kupikir kau orang yang pintar. Tidak kusangka kau juga bodoh ya. Bagaimana mungkin surat wasiat keluarga Ci bisa jatuh ke tangan orang luar? Kalau mau memalsukan, setidaknya buat yang lebih meyakinkan. Asli atau palsu, silakan kalian semua periksa sendiri. Dan kalian akan tahu. Jadi bagaimana pengacara Su? Tuan Ci, ini dilihat dari semua aspek benar-benar asli. Kedua surat ini benar-benar asli. Hah? Kedua suratnya sama-sama asli. Bagaimana mungkin? Siapa yang tahu? Stempel dan tanda tangan dengan sedikit usaha bisa dipalsukan. Masih dari Maksudnya? apa ya? Iya. Mana juga? Maksudnya? Sang Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sama sekali tidak peduli dengan warisan. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Ciceng sekarang. Nyonya Ci, tenanglah dulu. Hari ini, aku pasti akan memberikan jawaban untukmu. Maksudnya apa? Iya, maksudnya apa sih? Memangnya kenapa kalau ada dua surat wasiat? Siapa yang tahu dari mana asalnya? Kau itu cuma orang luar. Aku anggota keluarga Ci. Anak muda, tadinya aku memiliki kesan baik kepadamu. Tapi tidak disangka, kau melakukan hal ini kepadaku. Lagi pula, bisnis keluarga Ci begitu besar. Jika diserahkan pada Song Lia, dia hanya seorang wanita, mana bisa dia mengelolanya dengan baik. Sedangkan Cili, satu-satunya keturunan laki-laki di keluarga Ci. Secara adil maupun pribadi, harusnya dia yang menerimanya. Pengacara Su, saya tidak tahu hukum. Tapi, bisakah pengacara Su memberitahu saya, jika muncul dua surat wasiat yang sama bersamaan, bagaimana? Tentu saja menurut urutan waktu, surat wasiat terakhirlah yang berlaku. Baiklah. Jadi, dari dua surat wasiat kita ini, yang mana yang paling baru? Surat wasiat Tuan Ci itu juga dibuat 1 bulan yang lalu. Sedangkan milikmu ini dibuat sebelum kecelakaan mobil itu terjadi. Tentu saja punyamu yang terbaru. Nah, itu dia. Menurut hukum, seharusnya benar-benar ikuti surat wasiatku. So Yuan, kenapa kau muncul di mana-mana? Tuan Ci sudah berjanji investasi 100 miliar padamu. Kau hanya takut tak bisa mendapatkan uangnya kan? Sebaiknya kau pelihara hubungan baik dengan Tuan Muda Ci. Siapa tahu dia masih mau investasi yang lainnya. Kami semua sangat setia pada perusahaan dan grup. Semuanya demi kepentingan grup. Kau datang mengganggu seperti ini. Aku curiga kau dikirim untuk mengacau. Setia? Semuanya? Kalian setia pada Cicang atau pada Tuan Muda Ci? Kau...
Apa maksudmu? Direktur Wang, 9,6 miliar, 2 mobil sport. Direktur Li, 2 apartemen mewah, 1 villa. Direktur Chang, 12 miliar, 1 KTV. Direktur Huang, 2 artis wanita. Apa perlu aku lanjutkan lagi? Sepertinya Tuan Muda Qi sangat royal ya. Tapi gaji dan uang saku Tuan Muda sehari-hari tidak sebanyak itu ya kan? Rupanya selama bertahun-tahun di grup Yuan Cheng dan keluarga Qi, Anda telah mengumpulkan modal yang tidak sedikit. Kau, bagaimana kau? Sudahlah Tuan Muda Qi, jangan beri sinyal mata lagi. Matamu hampir juling. Kalian tahu di mana masalah terbesar kalian. Kalian seharusnya tidak mencari orang bodoh untuk menyamar sebagai James. Ada masalah. Cepat kesini sekarang. Jam, yang sebelumnya direkrut grup Tianyu hacker itu, katanya ada hacker nomor 1 di dunia. Tapi sekarang, belum menunjukkan hasil apa-apa, malah membuat grup Tianyu kehilangan muka. Kalau begitu, James itu palsu. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Direktur Li, ada apa? Cepat kau periksa data perusahaan kita. Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada masalah. Jangan buang tenaga. Liang Kuan, dengan kemampuanmu, kau tidak bisa menemukan apapun. Aku adalah James yang terkenal. Song Yuan, kau pikir kau itu siapa? Berani mengkritikku. Dengar sobat, kau bisa menipu orang lain, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Sepertinya kau sudah melupakan semua yang kau pelajari di sekolah ya. Bagaimana kalau kau periksa root directory system dan gunakan perintah strings untuk memindai file binarnya. Aku tahu kau tidak akan percaya, jadi sengaja kutinggalkan jejak di sana. Ini... Ada apa? Bicara, ada apa? Direktur Li, data perusahaan kita semuanya sudah bocor. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar James atau bukan? Tentu saja aku... Katakan! Kalau sampai aku temukan buktinya, kau bisa mati. Jawab! Sial! Aku membayarmu gaji sebesar itu setiap bulan, dan kau menipuku! Song Yuan, sekarang aku punya alasan mencurigai bahwa kau mencuri rahasia perusahaan kami. Hei, pengawal, tangkap dia! Ada apa ini? Kenapa? Mau main kasar? Kukira kau sangat licik, tapi ternyata cuma begini. Song Yuan, sebelum aku menyelesaikan penyelidikan, kau tidak boleh pergi kemanapun. Oh, begitu ya? Aku berani jamin, tidak sampai 3 menit, kau akan terpaksa melepaskanku. Apa alasannya? Karena istrimu, Kusiu itu, keluargaku mereka dibanding dengan keluarga Qi kami. Sama sekali bukan tandingan. Aku beritahu kau ya, kau tidak bisa kemana-mana hari ini. Aku ingin lihat keluarga Qi ini. Kau yang berkuasa atau aku yang berkuasa?